Gelombang kebangkitan industri otomotif Cina kini tidak lagi sekedar riak kecil, melainkan telah membuat tsunami yang membuat Amerika Serikat gelisah luar biasa. Selama lebih dari 1 abad, raksasa otomotif Amerika yang sering disebut The Big Three merasa sangat nyaman mendominasi pasar otomotif global bersama merek-merek Eropa dan Jepang. Namun peta kekuatan itu kini bergeser drastis. Posisi produsen mobil Amerika Serikat mulai terancam secara serius oleh merek-merek asal Cina seperti BYD, Geely, NIO, XPeng, hingga raksasa teknologi Xiaomi yang secara agresif berekspansi ke pasar kendaraan listrik atau EV dan teknologi mobil pintar. Kekhawatiran Washington terlihat semakin transparan setelah Senator Amerika Serikat Bernie Moreno secara vokal mendorong rancangan aturan baru yang bertujuan membatasi, bahkan memutus total akses produsen otomotif Cina ke pasar Amerika. Retorika yang digunakan pun tidak main-main. Moreno secara terang-terangan menyebut mobil Cina sebagai kanker bagi industri otomotif Amerika Serikat yang harus segera dicegah sebelum menyebar dan mematikan industri lokal. Pernyataan ini mencerminkan kepanikan mendalam di tingkat pembuat kebijakan Amerika Serikat yang menyadari bahwa instrumen persaingan bisnis biasa tak lagi cukup untuk membendung laju inovasi Beijing. Yang membuat situasi ini semakin kompleks, aturan baru yang diusulkan ini tidak hanya menargetkan kendaraan utuh yang diimpor dari Cina. Cakupannya jauh lebih luas dan menusuk ke jantung rantai pasokan teknologi. Melalui rancangan yang dikenal sebagai Connected Vehicle Security Act of 2026, Amerika Serikat berencana untuk melarang secara komprehensif berbagai elemen krusial, di antaranya mobil buatan Cina secara utuh, baik yang diimpor langsung maupun dari pabrik perakitan di negara ketiga, software kendaraan dan sistem operasi cerdas yang mengatur fungsionalitas mobil, hardware dan chip yang menjadi otak dari sistem autonomous driving, sistem manajemen data kendaraan, termasuk penyimpanan informasi pengguna. Kerjasama industri otomotif antara pabrikan lokal Amerika Serikat dengan perusahaan yang terafiliasi dengan Cina. Teknologi mobil terkoneksi secara keseluruhan. Artinya, pemerintah Amerika Serikat mulai melihat industri otomotif Cina bukan sekedar pesaing dagang konvensional yang merebut pangsa pasar, melainkan sebagai ancaman strategis jangka panjang. Washington sangat khawatir bahwa kendaraan modern buatan Cina bisa beralih fungsi menjadi alat pengumpul data raksasa yang berjalan bebas di jalanan Amerika. Mobil generasi baru saat ini pada dasarnya adalah komputer beroda yang terhubung terus-menerus dengan internet, dilengkapi dengan GPS berakurasi tinggi, kamera resolusi tinggi, sensor lidar, dan terintegrasi dengan cloud computing. Wacana keamanan nasional pun mulai didengungkan secara masif sebagai alasan pemblokiran, mengingatkan kita pada taktik serupa saat Amerika Serikat membatasi ruang gerak raksasa teknologi Huawei beberapa tahun yang lalu. Kenapa Amerika Serikat sangat khawatir? Jawabannya sederhana namun sulit diterima oleh Amerika Serikat. Industri otomotif Cina berevolusi terlalu cepat. Dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade, Cina berhasil mengubah statusnya dari sekedar perakit murah menjadi pemimpin absolut di pasar kendaraan listrik dan inovasi otomotif dunia. Ada beberapa data dan fakta penting yang mendasari kekhawatiran ini. Cina secara resmi telah menjadi eksportir mobil terbesar di dunia, melampaui raksasa otomotif tradisional Jepang pada tahun 2023. Penjualan kendaraan listrik buatan Cina kini mendominasi pangsa pasar global secara mayoritas. Raksasa EV Cina, BYD, bahkan telah berulang kali menyalip angka penjualan global EV Tesla di beberapa periode kuartalan. Efisiensi rantai pasok membuat harga mobil listrik Cina jauh lebih murah dan terjangkau dibanding produk sejenis dari pabrikan barat. Teknologi baterai Cina sangat tak tertandingi karena mereka menguasai rantai pasok global dari penambangan mineral kritis hingga pemrosesan akhir. Bahkan banyak analis melihat kekuatan utama Cina saat ini bukan hanya pada kapasitas produksi mobil, melainkan pada keahlian mereka melakukan integrasi teknologi silang, baterai, kecerdasan buatan atau AI, desain software, manufaktur semikonduktor hingga skala produksinya yang luar biasa efisien
Inilah yang membuat Amerika terlihat sangat defensif. Di balik proteksionisme ini terselip fakta bahwa industri otomotif Amerika Serikat memang sedang berdarah-darah menghadapi tantangan berat. Biaya produksi dan tenaga kerja di Amerika Serikat sangat tinggi, ditambah tanggungan warisan pabrikan mesin pembakaran internal yang membebani neraca keuangan. Di sisi lain, produsen Cina mampu menghasilkan mobil listrik canggih dengan harga jauh lebih kompetitif. Sebagai perbandingan, beberapa model EV Cina bisa dijual dengan harga hampir separuh dari harga mobil listrik Amerika, namun menawarkan fitur yang setara atau bahkan lebih baik. Tidak heran jika berbagai kalangan industri di Amerika Serikat merapatkan barisan mendukung aturan pembatasan tersebut. Serikat Pekerja United Auto Worker hingga korporasi besar seperti General Motors disebut-sebut sangat mendukung kebijakan perlindungan pasar domestik ini. Kondisi ini secara gamblang menunjukkan bahwa Amerika Serikat sadar mereka mulai kesulitan menghadapi persaingan terbuka secara langsung. Logikanya, jika sebuah negara benar-benar percaya diri dengan inovasinya, pasar akan dibiarkan terbuka agar konsumen bebas memilih produk yang terbaik. Pemerintah Cina tentu tidak tinggal diam dan mengecam keras langkah-langkah pembatasan tersebut. Beijing menuding Amerika Serikat sedang mempraktekkan proteksionisme perdagangan yang sangat ekstrim. Menurut Cina, kebijakan blokade ini bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan persaingan sehat yang selama ini justru selalu dikampanyekan oleh Amerika Serikat sendiri ke seluruh dunia. Ironisnya, selama puluhan tahun Amerika Serikat memaksa negara-negara berkembang untuk membuka pasar atas nama globalisasi dan efisiensi. Namun ketika perusahaan-perusahaan teknologi dan otomotif Cina mulai unggul secara telak dalam hal kualitas dan harga, aturan justru diperketat dan pintu ditutup rapat-rapat. Para pakar ekonomi politik melihat hal ini sebagai tanda nyata bahwa persaingan Amerika Serikat Cina kini telah naik level menjadi perang teknologi industri berskala penuh. Sementara Amerika sibuk merancang berbagai barikade hukum dan tarif, industri otomotif Cina tidak melambat sedikit pun. Pemerintah Cina kini sangat aktif mengembangkan regulasi dan standar keselamatan untuk mobil otonom level 3 dan kendaraan pintar generasi baru. Mereka bahkan mulai menata manajemen pencatatan data dan kendaraan cerdas yang terhubung dengan sistem lalu lintas kota. Artinya, Cina tidak lagi sekedar mengandalkan status pabrik berbiaya murah. Mereka mulai memimpin dalam menetapkan standar operasional teknologi masa depan. Jika tren ini terus berlanjut tanpa bisa dibendung, dominasi dan kiblat industri otomotif global benar-benar bisa bergeser permanen dari Detroit ke Shenzhen atau Shanghai dalam 1 dekade ke depan. Bagi Cina sendiri, tekanan seperti ini bukanlah hal baru. Berdasarkan rekam jejak sebelumnya, berbagai bentuk pembatasan dan sanksi dari Barat justru seringkali menjadi katalis yang memaksa perusahaan-perusahaan Cina untuk berinovasi menjadi lebih mandiri, lebih tangguh, dan berekspansi jauh lebih agresif di luar batas-batas Amerika.